menjembatani laba komersial dan fiskal. Selanjutnya kita lanjut dilema dua dunia. Laporan komersialnya disusun berdasarkan SAK, standar akuntansi keuangan. Laporan fiskal disusun berdasarkan UU PPH. Selanjutnya masuk ke harga pokok penjualan dalam kacamata pajak. Fungsi HPP yaitu HPP berfungsi sebagai pengurangan penghasilan brut. Selanjutnya kita masuk ke biaya yang tidak diizinkan. Yang pertama itu biaya tenaga kerja berupa gaji, upah, dan tunjangan karyawan. Kedua itu penyusutan dan amortasi, yaitu dihitung sesuai tarif fiskal yang ditetapkan pasal 11 dan 11A UU KUHP. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi, biaya iklan dan promosi yang nyata dikeluarkan dan didukung oleh bukti transaksi yang valid. Selanjutnya ada biaya-biaya berikut yang tidak dapat dikurangkan. Yang pertama, kepentingan pribadi yang berupa biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau sekutu. Yang kedua ada pembagian laba, dividen dan distribusi keuntungan kepada pemilik bukan merupakan biaya usaha. Yang terakhir ada sanksi perpajakan pada denda administrasi dan sanksi pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya ada rekonsiliasi fiskal sebagai penyeimbang. Proses rekonsiliasi fiskal menyebabkan laba komersial dan laba fiskal melalui koreksi positif dan negatif yang menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP yang akurat. Selanjutnya ada mekanisme rekonsiliasi fiskal. Yang pertama adalah laba komersial, yang kedua koreksi fiskal, yang ketiga penghasilan kena pajak. Yang pertama itu ada koreksi positif. Koreksi positif itu menahan laba kena pajak terjadi ketika biaya komersil lebih besar dari yang diakui fiskal. Yang kedua ada koreksi negatif, mengurang tahan laba kena pajak terjadi ketika pendapatan komersial lebih besar dan yang baku. Selanjutnya ada langkah praktis pencatatan. Yang pertama identifikasi pos beban, kedua klarifikasi fiskal, yang terakhir ada susun kertas kerja. Selanjutnya ada mengapa kepatuhan itu penting. Yang pertama itu resiko pemeriksaan. Perusahaan dengan rekonsiliasi tidak konsisten berisiko lebih tinggi diperiksa. Kedua itu sanksi administratif itu besaran sanksi keterlambatan dan ketidaksesuaian laporan pajak. Yang terakhir itu transparansi, data akurat membangun kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Kesimpulannya adalah akurasi adalah investasi lebih besar daripada prosedur. Rekonsiliasi fiskal adalah wujud nyata ketaatan perusahaan terhadap regulasi perpajakan Indonesia. Yang kedua itu bukti yang valid. Pastikan setiap biaya didukung dokumen yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang terakhir bisnis keterlanjutan. Bisnis yang berkelanjutan itu data akurat dalam SPT tahunan menjamin kelancaran operasional dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.